Jadi kitab Fathur Rabbaninya yang pakai PDF nomornya 56. Yang pakai kitab berapa itu? Bang Budin? 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Kunu, bener bacanya. Kunu fi jami'i umurikum baina yadayir rasuli sallallahu alaihi wasallam musyaddidinal awsati tahta amrihi wa nahyihi wa atba'ihi ila an yad'awakumul maliku ila an yad'awakumul maliku ilaihi fahina idin ista'dhinur rasula sallallahu alaihi wasallam wadkhulu alaihi. Udah. Kunu fi jami'i umurikum baina yaday rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah diri kalian semua fi jami'i umurikum dalam semua urusan kalian baina yaday rasuli sallallahu alaihi wasallam di antara genggaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyaddidinal awsati selalu mengencangkan ikat pinggang kalian tahta amrihi di bawah perintahnya wa nahyihi dan larangannya wa atba'ihi dan mengikutinya. Udah tuh. Ila an yad'awakumul maliku ilaihi sampai sang maharaja memanggil kalian untuk pulang kepadanya. Fahina idin maka ketika itu ista'dhinur rasula sallallahu alaihi wasallam minta izinlah
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadkhulu alaihi, dan masuklah untuk menghadap sang maharaja. Paham Bang Pudin? Apa Bang Surat? Nyengir aja. Itu Kong Haji Jaka udah paham Kong Haji? Insya Allah. Insya Allahnya orang kita, mau Insya Allah orang mana ini? Usahakan dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, dalam semua ibadah yang kita lakukan, dalam keseharian kita selama 24 jam, jangan sampai ada yang lepas dari tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Usahakan tuh dalam 24 jam aktivitas kita, usahakan jangan sampai ada yang lepas dari tuntunan Rasulullah. Kita harus terus berusaha mengencangkan ikat pinggang kita. Ini maksudnya mengerahkan seluruh kemampuan kita, mengerahkan seluruh tenaga yang kita punya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, juga mengikuti semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Itu usahakan tuh dalam 24 jam keseharian kita, dalam segala hal, semua aktivitas kita. Ketika kita sholat, usahakan sholat yang kita kerjakan betul-betul mengikuti tuntunan yang Rasulullah berikan. Ketika kita puasa, usahakan puasa kita betul-betul sesuai dengan tuntunan yang Rasul ajarkan. Ketika kita sedekah, bayar zakat, usahakan sesuai dengan tuntunan yang diberikan. Di rumah sama bini, sama istri kita, usahakan sikap kita sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah ajarkan. Sama anak, usahakan sesuai tuntunan. Bergaul sama tetangga, bergaul sama teman-teman kita, kerja, usaha, dagang, pokoknya semua aktivitas kita usahakan betul-betul sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah ajarkan. Gitu. Apa maunya Kak? Udah tuh. Rasul ngajarin kalau sholat gunakan busana yang paling cakep. Gitu. Biar kata siang-siang zuhur gerah banget, gitu, beringsang, tetap kita gunakan busana yang paling cakep. Pakai gamis atau kalau kita pakai jas begitu. Terus tambah lagi pakai minyak wangi. Kalau yang punya sorban pakai sorban begitu. Kalau lagi ngaji pakai busana yang paling cakep. Kayak Mang Udin pakai jas gitu. Mana jas-jas hitam kan gitu. Pakai jas.
Jangan sampai ketika sholat kita sholat pakai kaos oblong doang, atau pakai kemeja tangan pendek gitu. Itu belum sesuai tuntunan namanya. Untuk kayak oman yang belakang ngaji pakai jaket gitu, dingin. Ya oman ada 3 soalnya, tapi salah sebut doang. Oman ini Bang Jamal, bukan Bang Jamal, bukan. Gitu. Usahakan dalam semua aktivitas kita kerjakan sesuai tuntunan gitu. Ketika sholat, bacaan-bacaannya kita baca dengan tartil, pelan-pelan. Setiap akhir ayat, ujung ayat berhenti. Mau itu ketika jahar atau ketika sir, ya bacanya sama gitu. Jangan sampai ketika jahar mah bacanya pelan-pelan, begitu sir ngebut bacanya. Tasbihnya, rukuk sujudnya dibaca 3 kali sesuai tuntunannya, minimalnya 3 kali gitu. Doa-doanya ketika i'tidal, ketika duduk antara 2 sujud kita baca yang sempurnanya, tasyahud kita baca yang sempurnanya, gerakannya dibikin pelan-pelan, dibikin rapi. Itu namanya sholat kita mengikuti tuntunan yang Rasul berikan. Puasa kita kerjakan sesuai tuntunan. Jangan sampai ketika puasa kerjaan kita tidur doang gitu. Puasa mau puasa ngomongin orang jalan terus. Puasa mau puasa gedeg sama orang ayo baik. Itu mau sama aja, namanya puasanya tidak sesuai tuntunan. Sedekah kita pilih yang sesuai tuntunan. Tuntunannya itu ketika sedekah kita berikan yang paling terbaik. Kalau di kantong ada 2.000-an sama 100.000-an, yang kita sedekahin yang 100.000, yang 2.000 kita simpen begitu. Udah 2.000-an mana lecak banget lagi, mana udah ditambal pakai sholatif gitu. Gitu. Zikir kita pilih yang sesuai tuntunan gitu. Ini ada ijazahnya apa kagak, ini diajar nama guru apa kagak. Kalau diajarin kita baca, kalau nggak diajarin kita nggak baca gitu. Itu namanya zikirnya sesuai tuntunan. Bacanya juga sesuai dengan cara yang diajarkan, dengan suara yang lantang. Jangan sampai zikirnya cuma kepalanya doang goleng, nggak ada suaranya. Jadi kalau zikir gitu kemudian bikuwatin gitu, dengan kekuatan gitu. Dan sautin rofiin, suara yang lantang gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu, suaranya lantang. Habis sholat kita baca tuh 165 gitu. Jangan sampai kayak aska habis sholat langsung pergi bubar, zikir kagak, doa kagak gitu. Yang kenceng tuh kalau zikir, jangan sampai kepalanya doang goleng, suaranya kagak ada pisan. Apalagi golengnya cuma sekali doang, jangan sampai itu. Gitu. Itu namanya zikirnya sesuai tuntunan. Pokoknya ketika zikir kita terapkan 20 adab zikir yang terdapat dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah gitu. Itu kita terapin semua itu 20 adab zikir. Masih apa Ustaz? 20 adab zikir.
lupa ya. Udah kelamaan udah tuh. Ya semuanya pokoknya bukan cuma sekedar ibadah mahdoh doang. Ketika kita di rumah lagi sama bini kek, lagi sama anak kek, kita lagi kumpul sama temen, lagi bergaul sama tetangga, sama masyarakat, terapkan tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasul gitu. Semua tuh musyaddidinal awsati tahta amrihi wa nahyihi wa atba'ihi, mengencangkan ikat pinggang di bawah perintah Rasul, di bawah larangan Rasul, dan terus mengikuti Rasul dalam semua aktivitas kita. Ila an yad'uwakumul maliku ilaihi, sampai nanti akhirnya kita meninggal, sampai mati. Jangan sampai ada perbuatan kita yang lepas dari tuntunan yang sudah diajarkan Rasulullah kepada kita sampai kita mati, sampai kita menghadap kepada Allah gitu. Usahakan tuh. Lalu besok Bang Jaka pinjem jas kalau mau ngaji, pakai jas gitu. Pecinya juga beli yang rapih pecinya gitu. Bercanda sesuai tuntunan gitu. Udah jelas itu Bang Pudin. Bang Jamal nambahin, Bang Jamal. Kau Jaka cukup itu. Kau Joman paham udah. Kalau dalam semua aktivitas kita sudah mengikuti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Rasul, baru nanti di akhirat kita bisa minta izin sama Rasul, ya Rasul, saya minta izin buat menghadap Allah gitu. Baru tuh. Lah lagi di dunianya tuntunan Rasul nggak pernah kita kerjain gitu. Tahu-tahu lagi minta izin aja sama Rasul, kata Rasul, emang lu siapa gitu. Sunnah-sunnahnya kita nggak kerjain, tuntunan-tuntunan yang diajarkan Rasul kita nggak kerjain. Tahu-tahu di sono lagi minta izin sama Rasul gitu. Lagi minta syafaat sama Rasul gitu. Apa? Nah, iya. Makanya terapkan tuntunan yang sudah Rasul ajarkan agar kita betul-betul diakui sebagai umatnya gitu. Lah kenal kagak apa kagak, atau datang-datang minjem duit, Bang, minjem duit, lalu siapa gitu. Apanya? Rada kedagel. Iya, selainnya keras. Saya kasih minyak biar ada kebanyakan. Jolim enggak? Enggak ngapa-ngapa itu, Bang. Enggak ngapa-ngapa. Halal itu mah. Nggak jadi masalah itu mah. Kadang-kadang kalau kita mah kalau pas jualannya mah insya Allah sesuai tuntunan halal. Jarang dah kalau yang ngaji kayak kita mah. Yang nggak ngaji kok kadang-kadang kalau masalah jualan mah pasti dah nggak bakal nipu, nggak bakal berani nipu gitu. Kalau kayak kita mah kebanyakan kita itu yang bikin haramnya, yang kagak sesuai sama tuntunannya, lupa sama zakat yang harus kita keluarkan itu tuh. Kalau dagangnya mah rata-rata kita pasti dah sesuai sama tuntunan. Kalau dagangnya mah aman dah kalau itu mah. Gitu. Mang Manta narik, ya semua dia mau ditarik. Perawan ya ditarik, nenek-nenek ya ditarik begitu. Kagak bakal milih-milih udah yang perawan aja begitu, kagak
Kadang-kadang kita begitu, kalau usahanya mah insya Allah aman dah kalau kita mah, jarang aman nipu, jarang mau bohong gitu. Apalagi tibang dagang roti bakar mah, apalagi tibang dagang nasi uduk mah gitu. Hah? Dipepes. Kalau yang kerja kali masih bisa, kalau yang kerja korupsi waktu dikit-dikit gitu. Harusnya masuk jam 8, dia masuk setengah 9. Harusnya pulang jam 5, setengah 5 udah pulang gitu. Itu korupsi waktu dikit-dikit. Kalau dagang lah emang warung punya dia mau nutup kapan go, dia mau buka kapan go, serah aja gitu. Kebanyakan kita lupanya di situ. Begitu udah dagang, begitu udah usaha, lupa sama zakatnya. Itu yang kebanyakan kita yang kita tinggalkan tuntunan itu, masalah itunya kebanyakan. Kalau nipu mah nggak bakal dah nipu. Apa? Bukan, aman itu mah. Aman. Udah tuh. Terapkan semua tuntunan yang Rasul ajarkan. Kalau pengen jelasnya ntar baca dah yang kitab yang paling komplitnya, kitab Ihya, terkait tata cara usaha, terkait tata cara dagang, gimana halalnya, gimana haramnya. Nanti baca dah gitu. Baca dewek. Itu jelas tuh di Adabil Kasbi, ada adab usaha, ada juga di kitab halal dan haram ada itu keterangannya. Itu terkait tata cara usaha yang benar, tata cara dagang yang benar itu. Ntar dibuka bab khusus. Kalau mau privat ya silakan datang. Kita bacain. Yang repot kayak Bang Uri. Ditambah lagi yang bikin kadang-kadang usaha kita enggak sesuai tuntunan, gara-gara dagang, gara-gara usaha, sholat sampai kita tinggalkan. Itu kebanyakan penyakit kita begitu tuh kadang-kadang. Itu yang akhirnya dagang kita, usaha kita tidak sesuai tuntunan. Udah begitu Bang Jaka. Kalau dalam kehidupan kita sudah bisa menerapkan tuntunan, baru nanti di sono kita bisa minta izin sama Rasul gitu. Buat menghadap Allah. Fahina idzin ista'dinur Rasulah sallallahu alaihi wasallama wadkhulu alaihi. Innama summiyal abdalu abdalan li'annahum la yuriduna ma'a iradatillahi azza wa jalla iradatan wala yakhtaruna ma'a ikhtiyarihi ikhtiyarun yahkumunal hukma zahira wa ya'malunal a'mala zahirata thumma yatafarraduna ila a'malin takhussuhum. Udah tuh. Innama summiyal abdalu abdalan, sesungguhnya wali-wali abdal mendapatkan gelar abdal li'annahum la yuriduna ma'a iradatillahi azza wa jalla iradatan, karena bahwasanya mereka tidak menginginkan,
tidak memiliki satu keinginan pun ma'a iradatillahi azza wa jalla, bersama kehendak Allah azza wa jalla. Orang-orang mendapatkan gelar wali abdal karena mereka tidak punya keinginan sedikit pun selain apa yang diinginkan oleh Allah. Mereka tidak memiliki kehendak sedikit pun selain apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa Ustaz? Dalam semua aktivitas yang mereka lakukan, semuanya dia kerjakan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita kan kebanyakan dalam aktivitas kita yang kita terapin apa yang kita pengenin. Begitu kita ngerjain sholat, Allah pengennya begini. Tapi yang kita kerjain begono, yang sesuai sama kepengenan kita gitu. Abu Ustaz, kebanyakan kita begitu. Dalam semua aktivitas kita, kebanyakan yang kita ikutin bukan apa yang diinginkan oleh Allah, tapi yang kita kerjakan, yang kita terapkan dalam aktivitas kita, apa yang sesuai dengan kepengenan kita. Jangankan sama Allah dah, sama guru aja, sama guru. Kata guru jadwal ngaji malam Rebo sama malam Jumat. Kita yang kita terapin apa yang sesuai sama kepengenan kita. Ya saya mau datang ya saya datang, kagak ya udah gitu. Lah jangan pules Ustaz. Ustaz yang mana kek saya mah Ustaz gitu. Ya tadi tuh kata Allah, Allah pengennya kita kalau baca Quran, baca surah dalam sholat, baca Fatihah, bacanya yang tartil sambil tadabbur. Kita kagak. Kita bacanya sesuai sama kepengenan kita. Kita pengennya buru-buru ya kita baca buru-buru. Kita pengennya ngebut ya kita baca ngebut. Gitu. Nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Begitu tuh. Makanya kagak bisa kita jadi wali, masih punya kepengenan dewek. Jangankan sama Allah tadi, sama guru aja kita masih begitu. Kata guru kalau malam Jumat datangnya dari awal, istighosah dulu. Dia datang udah mulain. Udah mulai, bukan mulai istighosahnya, bukan ngajinya. Masih ngikutin apa yang kita pengenin, bukan apa yang diinginkan oleh Allah. Kebanyakan aktivitas kita begitu. Wala yakhtaruna ma'a ikhtiyarihi ikhtiyaron, dan mereka tidak memiliki pilihan selain pilihan Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak memiliki pilihan bersama pilihan Allah Azza wa Jalla. Artinya apa yang diikutin cuma apa yang dipilihkan oleh Allah, nggak pernah protes.
Ngapa Bang Budi? Jelas itu masuk Quran. Itu udah paham itu. Hah? Insya Allah. Baru dah kalau udah bisa begitu, hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan hanya mengikuti apa yang dipilihkan oleh Allah. Kalau dipilihin sama Allah nggak pernah protes, baru dia bisa jadi wali abdal. Nah kita mah jangankan yang kagak enak, sampai dikasih enak masih kagak mau juga. Kita minta Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak, yang berkah. Allah dikasih rezeki berupa kesehatan, itu masih protes kita. Pengennya rezekinya betulnya duit, ya Allah. Dikasih sehat tiap hari, dikasih bini nurut, kasih anak nurut, masih kagak nerima juga. Maunya rezekinya duit, ya Allah. Masih ngeluh aja. Apa udah? Hah? Iya, dikasihnya bukan yang kita pengenin, bukan. Kita milih dewek. Oh yang ono aja, oh ya ono gitu. Jangan yang ini. Padahal udah dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Masih protes aja. Saya maunya yang ono ya Allah, bukan yang ini. Namanya kita masih punya pilihan selain pilihan Allah. Masih protes dengan apa yang Allah pilihkan buat kita. Padahal lagi-lagi kita sadar betul bahwa Allah tahu mana yang lebih baik, mana yang terbaik buat kita. Dan pilihannya itu pasti yang terbaik buat kita. Itu aja masih protes aja. Yahkumunal hukmaz zahira, mereka menerapkan hukum-hukum zahir. Wa ya'malunal a'malaz zahirata, dan mereka mengerjakan amalan-amalan yang zahir. Makanya berkali-kali dari dulu juga Buya itu sering bilang, kalau ada orang yang ngaku ma'rifat, orang yang ngaku tauhidnya kuat, tapi perbuatan-perbuatan zahirnya ditinggalkan, itu bohong besar. Ada orang kalau ngomong tauhidnya tinggi, tapi sholat kagak, puasa kagak, itu mah omong kosong, itu bohong besar. Karena pasti mereka yahkumunal hukmaz zahira wa ya'malunal a'malaz zahirat. Semakin dia itu tinggi tingkatannya, semakin mereka itu diangkat menjadi waliullah, pasti semakin semangat dalam menerapkan hukum-hukum zahir dan mengerjakan amaliyah zahir. Kalau ada di sini, jangan sampai ada tapinya. Ngakunya ma'rifah, ngakunya tauhidnya tinggi, tapi kagak sholat, itu mau bohong besar, bohong besar. Ya'malunal a'malaz zahirat, mereka mengerjakan amaliyah yang zahir. Dan bukan cuma sekedar ngerjain, dia kerjakan amaliyah zahir itu dengan sebaik mungkin, betul-betul mengikuti tuntunan yang Rasulullah ajarkan. Begitu baru tuh wali abdal. Ngapa Mang Budin? Bang Budin biar kata kalau ngomong tauhidnya tinggi banget, sampai dalam banget, tapi kalau nggak sholat, omong kosong, bohong.
Udah. Semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin orang itu kenal dengan Allah, apalagi udah jadi waliullah, pasti akan semakin semangat untuk mengerjakan perintah-perintah Allah yang zahir. Pasti akan lebih semangat untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang zahir gitu. Dan bukan cuma sekedar ngerjain, semuanya dikerjakan sesuai dengan tuntunan yang diberikan, nggak asal-asalan ngerjain. Makanya jangan sampai ketipu, jangan sampai ketipu. Jelas sudah. Kalau jejaka nambahin cukup. Kalau ngajuman kagak. Thumma yatafarraduna ila a'malin takhussuhum. Kemudian mereka menyendiri untuk mengerjakan amalan-amalan yang khusus untuk mereka. Jadi double tuh. Amaliyah zohirnya mereka kerjakan dengan sebaik mungkin, nanti mereka punya amalan-amalan khusus yang berkaitan dengan amalan batin mereka gitu. Kalau kita mah boro-boro amalan yang khusus, amalan-amalan yang zohir aja itu masih belum rapi, apalagi amalan-amalan yang khusus mah. Makanya kita mesti betah aja di makom awam gitu. Di makom nasut. Perbuatan zohir kita aja belum rapi gitu. Tadi dah dari mulai cara kita bergaul sama keluarga kita, dari cara kita bergaul sama tetangga kita, sama masyarakat di sekitar kita, cara kita mengerjakan ibadah mahdoh, cara sholat kita, cara puasa kita, cara zikir kita, cara sedekah kita, itu aja masih asal-asalan, masih belum rapi, masih belum mengikuti tuntunan yang diberikan. Makanya belum punya amalan-amalan khusus. Kagak, itu mah belum. Itu masih amalan zohir kok ngaji. Kalau amalan khusus mah cuma dia doang sama Allah yang tahu. Kayak guru kita aja dah, kayak Buya. Kata kita kan misalnya kalau malam beliau kalau kita lihat lagi main komputer aja. Kalau kata kita, perasaan kita lihat Buya, sih kita lihat lagi main komputer. Sih kita lihat lagi main komputer. Tapi bisa jadi di dalamnya itu dari sisi batiniahnya beliau lagi menjalankan, lagi mengerjakan amalan yang khusus gitu, yang cuma beliau doang yang tahu. Kata kita mah lagi tidur, lagi rebahan gitu, tahu-tahu ruhnya mah lagi ziarah kemana, lagi pergi kemana gitu. Kata kita mah lagi rebahan aja. Ya kayak kita Bang Inul kan, kata kita mah lagi ngaji aja. Bisa jadi ruhnya lagi pergi kemana gitu. Amalan khusus itu nggak semua orang bisa soalnya. Udah tuh begitu ngaji. Kalau 165 mah itu masih amalnya zohir itu mah. Semua orang bisa ngerjain itu. Kalau 165-nya udah kita jaga, terus kita kerjakan dengan sebaik mungkin, amalia zohirnya kita kerjakan dengan sebaik mungkin,
nanti baru akan diberikan oleh Allah amalan-amalan yang khusus yang cuma kita doang sama Allah yang tahu gitu. Kalaupun diketahui oleh orang lain, ya yang tahu itu ya wali lagi gitu. Makanya kalau besok-besok kita lihat Ustaz Satiri pas Jumatan enggak kelihatan, jangan pakai dikatain, Ustaz sih enggak Jumatan. Udah tuh. Yataqarraduna ila a'malin takhussuhum. Kullama taraqqat darajatuhum wa manaziluhum yaziduna amron wa nahyan ila an yablughu ila manzilin la amra fihi wala nahya bal awamirus syar'i tanfa'ilu fihim wa tudafu ilaihim wa hum fi ma'zilil qaumi. Kullama taraqqat darajatuhum, setiap kali makin tinggi derajat mereka, wa manaziluhum, dan posisi mereka, yaziduna amron wa nahyan, maka semakin bertambah pula perintah dan larangan untuk mereka, semakin banyak tugasnya. Kalau kayak Bang Jamal Kecit, dia tugasnya cuma dikit, ngurusin badannya, ngurusin masjid, sama ngaji dah gitu, tugasnya. Kalau udah makin tinggi tingkatannya, udah makin banyak yang diurusin, ngurusin keluarganya, bininya, anak-anaknya, belum ntar masyarakat, belum ntar jamaah-jamaahnya gitu. Udah makin tinggi tugasnya. Kalau yang lain mah malam-malam bisa pules, dia mah udah makin nambah lagi perintahnya, kagak boleh pules kalau malam, kudu sila dulu gitu. Makin bertambah perintahnya dan larangannya. Bang Jaka karena tingkatnya masih di bawah, dia ngaji pakai kemeja tangan pendek nggak diomelin. Coba kalau saya ngaji pakai kemeja tangan pendek begitu, diomelin. Larangannya udah nambah. Bang Inul ngaji pules nggak diomelin, nggak. Coba kalau saya ngaji pules nggak diomelin. Larangannya udah nambah. Perintahnya nambah, larangannya nambah gitu. Ngapa Om Budin? Lah iya kan, ya pasti yang namanya karyawan sama bos pasti beda. Kalau karyawan puyengnya paling ngurusin kerjaannya doang, puyengnya. Tapi kalau bos puyengnya udah mikirin kerjaannya, mikirin usahanya, mikirin karyawannya gitu. Puyengnya lebih banyak. Oman yang belakang, Oman yang belakang, dia puyeng-puyeng dikit, pilek-pilek dikit, nggak berangkat ngaji, nggak masalah, itu nggak ada yang ngomelin. Coba kalau saya, nah kalau biar kata meriang banget, kalau nggak ngaji di demo sama jamaah gitu. Larangannya udah nambah, perintahnya nambah, larangannya nambah. Semakin tinggi derajatnya dan posisinya, semakin bertambah pula perintahnya dan larangannya.
Itu tadi contoh doang gitu. Contohnya begitu, semakin bertambah perintahnya dan larangannya. Tapi yang pasti buat para waliullah, perintahnya dan larangannya bukan cuma hal-hal kayak gitu doang, lebih banyak lagi. Apalagi yang jadi wali abdal, yang jadi paku bumi, bukan cuma sekedar kayak gitu doang perintah dan larangannya. Ila an yablugu ila manzilin la amra fihi wala nahya, sampai mereka mencapai ke posisi tidak ada perintah lagi padanya dan tidak ada larangan. Bal awamiru syar'i tanfa'ilu fihim, bahkan perintah-perintah syara sudah berjalan dengan sendirinya pada diri mereka. Wa tudhafu ilaihim, dan telah meresap kepada diri mereka. Gitu. Jadi udah nggak nganggap itu perintah Allah lagi, nggak nganggap itu udah larangan Allah lagi. Kalau kita kan masih begitu. Kalau mereka itu semua udah otomatis berjalan pada dirinya, sudah meresap gitu. Jadi ngerjain perintahnya udah nggak pakai terpaksa lagi, ninggalin larangannya udah nggak pakai terpaksa lagi, udah otomatis aja udah. Wa hum fi ma'zilil qaumi la yazaluna fi ghaibatin ma'al haqqi azza wa jalla. Mereka berada di tempat yang terpisah dari manusia yang lain. La yazaluna fi ghaibatin ma'al haqqi azza wa jalla. Senantiasa mereka tenggelam bersama Allah azza wa jalla. Apa murid? Paham itu udah Ustaz? Kau ngaji paham kau ngaji. Wahum fi ma'zilil qaumi la yazaluna fi ghaibatin ma'al haqqi azza wa jalla. Mereka berada di tempat yang terpisah dari manusia yang lain. Senantiasa mereka tenggelam, menghilang bersama Allah azza wa jalla. Artinya di hatinya udah nggak ada kepikiran yang lain, udah nggak kayak kita. Kalau kita kan masih apa aja masuk ke hati kita gitu. Kenapa Kang Budin? Ada yang beda? Hah? Apa? Yang mananya? Apa kalau dibacanya? Wahum fi. Hah? Nggak ada qauminya, nggak ada. Wahum fi ma'zilin gitu. Dan mereka berada di tempat yang terpisah. Ya begitu juga sama gitu. Boleh-boleh aja. Dah, udah jam 2 lewat. Udah tuh. Pokoknya udah lain dah. Nggak kayak orang kebanyakan.
Kalau kita kan tadi yang pertama dari cara kita beraktivitas, cara kita beramal, jangankan sampai yang amalan khusus, yang amalan zahir aja masih belum rapi. Yang kedua, kita masih suka ngikutin kepengenan kita, bukan ngikutin keinginan Allah. Kita ngikutin apa pilihan kita, bukan apa yang dipilihkan oleh Allah. Gitu. Jauh dah bedanya udah sama kita. Wahum fi ma'zilin, mereka berada di tempat yang terpisah, nggak kayak orang-orang yang lain. Nggak mungkin. Hah? Ya baina sama wa sumur gitu. Wa innama yahduruna fi waqti maji'il amri wan nahyi yahfazuna fihima hatta la yukhribuna haddan min hududis syar'i. Wa innama yahduruna, sesungguhnya mereka hanya hadir fi waqti maji'il amri wan nahyi, pada waktu datangnya perintah dan larangan Allah. Yahfazuna fihima hatta la yukhribuna haddan min hududis syar'i, mereka menjaga keduanya sehingga mereka tidak merobohkan, tidak melanggar satu batasan pun dari batasan-batasan syarak. Udah tuh. Apa Ustaz? Ngapa sih di belakang? Ngapa lo nenek? Udah tuh. Apa Ustaz? Jelas itu udah. Ya balik lagi ke awal ya. Semakin tinggi tingkatan seseorang, maka semangat mereka untuk mengerjakan ibadah-ibadah zahir, perintah Allah dan larangannya yang zahir itu semakin kuat semangat. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin dekat seseorang dengan Allah, maka mereka akan semakin menjaga hukum-hukum Allah. Nggak bakal mereka melanggar satupun hukum-hukum Allah, nggak bakal. Tapi kalau ada orang yang ngakunya ma'rifah, ngakunya dekat sama Allah, tapi melanggar hukum-hukum syariah, itu bohong besar, gitu. Bohong itu pasti udah. Nah mereka tadi tuh la yukhribuna haddan min hududi syar'i, mereka tidak akan melanggar satu batasan pun dari batasan-batasan syarak. Biar kata orang hebat banget dah, bisa tidur di air, bisa jalan di air gitu. Tapi kalau dia melanggar hukum-hukum syarak, dia tinggalkan amaliyah-amaliyah yang zahir, itu bohong besar. Belum ma'rifah dia berarti, belum kenal sama Allah berarti, belum dekat sama Allah. Jadi biar kata bisa tidur di air. Li'anna tarkal ibadatil mafrudoti zindikotun, karena bahwasanya meninggalkan ibadah fardu yang zahir, meninggalkan ibadah yang difardukan yang zahir merupakan zindik. Itu adalah zindik.
Nah kalau nyari guru, nyari yang bener, jangan sampai tau ngikutin guru, taunya gurunya kagak sholat, kagak puasa, jangan sampai. Meninggalkan ibadah yang zohir yang difardukan itu zindik. Wartikabul mahzurati maksiyatun, dan mengerjakan hal-hal yang dilarang adalah kemaksiatan. Biar kata makomnya udah tinggi banget, kalau dia ngelanggar hukum syara ya maksiat juga. Bukan mentang-mentang dia misalkan ngakunya wali kemudian udah boleh ngapain aja, enggak. Kamu dingin. Tapi kalau bulan puasa boleh merokok ya? Boleh Ustaz, bulan puasa ngerokok boleh? Malam ya? La tasqutul faraidu an ahadin fi halin minal ahwali. Tidak gugur satu fardu pun dari seseorang fi halin minal ahwali, dalam posisi dan keadaan apapun. Dalam posisi apapun tidak ada satu ibadah fardu pun yang gugur dari seseorang. Enggak mentang-mentang misalkan Mang Pudin udah jadi wali kemudian kagak wajib sholat lagi, kagak, tetap fardu, enggak gugur sedikit pun. Enggak mentang-mentang Mang Sukron udah ma'rifah kemudian kagak sholat lagi. Enggak ada satu fardu pun yang gugur dari seseorang dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun. Apa kemudian? Ya tetap fardu kan. Enggak berarti kalau pergi kemana-mana udah nggak kewajiban sholat lagi, enggak, tetap fardu meskipun di jamak. Udah tuh, inget ya, ini kunciannya nih, la tasqutul faraidu an ahadin fi halin minal ahwal. Tidak gugur satu fardu pun dari seseorang dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun. Mau itu dia orang biasa, orang awam, mau itu orang khusus, mau itu orang khawasul khawas, tetap mereka kewajiban, mereka punya ibadah-ibadah fardu yang harus mereka kerjakan gitu. Begitu. Jelas ya? Apalagi kalau kita balikin ke Rasul mah, Rasul aja biangnya Nabi, biangnya Rasul masih ngerjain sholat gitu. Apalagi kita gitu. Ntar Bang Tony ngaku udah jadi wali gitu. Kalau sholat lagi, nggak wajib sholat, saya mudah. Hah? Dah, cukup tuh. Ya makanya ikuti tuntunan yang Rasulullah berikan. Semuanya, mau itu ibadah mahdoh atau ibadah ghair mahdoh. Gitu. Rasul sholat, ya tentunya kita pun sholat. Rasul puasa, ya kita pun puasa. Rasul sedekah, kita pun sedekah. Rasul zikir, Rasul wirid, kita pun wirid, zikir. Gitu. Jangan sampai ngelain-ngelainin gitu.
Rasul aja yang biangnya Rasul masih sholat, kita masa Bang Jaka baru jadi tukang roti bakar aja udah kagak sholat gitu. Jangan ah. Gitu. Udah ya. Sebelum saya tutup, Mang Ajudin namanya nggak cukup? Hah? Lemes amat kemana? Kadang-kadang saya lupa sama yang sebelah kanan kiri. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.